Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat terus ya. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan materi dari Ibu Ida Rusmayanti SPD selaku Wakahumas di SMK NU Banat Kudus tentang institusi pasangan dan stakeholder. Kemudian di dalamnya juga ada praktek kerja industri ya. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu biodata dari Ibu Ida. Nama Ida Rusmayanti SPD, tempat tanggal lahir Magelang 13 September 1972, alamat Perumahan Muria Indah, Blok H, nomor 591, Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kudus. Untuk jenjang pendidikan, SD Negeri Kali Abu, SMP Negeri 1 Salaman, SMKK Negeri Magelang, IKIP Negeri Semarang atau UNES. Status jabatan di SMK NU Banat Kudus sebagai Wakahumas, dan nanti beliau juga akan mengampu mata pelajaran produktif tata busana. Pengalaman organisasi ada IPPNU, kemudian Fatayat, Muslimat, dan PKK. Moto, jangan pernah menunda apa yang bisa dilakukan sekarang, karena besok itu adalah hari tersibuk di dunia. Untuk pesan-pesan, selalu semangat untuk belajar apapun, raihlah impian setinggi-tingginya. Ya, begitu untuk biodata dari Ibu Ida Rusmayanti. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ida Rusmayanti. Monggo, Bu. Terima kasih. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai selesai ucapkan selamat datang di SMK NU Banat Kudus. Ya, jadi anak-anak sekolah atau mungkin PLS SB secara online. Nah, jadi kita ketemu melalui layar. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Wilda bahwa nama saya Ibu Ida Rusmayanti, nanti kalian bisa panggil dengan nama Bu Ida ya. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan Bu Ida dalam pelajaran materi tata busana. Baiklah anak-anak, di sini Bu Ida mendapatkan tugas untuk menginformasikan tentang informasi sekolah yaitu institusi pasangan. Jadi kalian tadi sudah belajar bersama dengan kurikulum, kemudian sudah mengetahui tentang ekstrakurikuler dan peraturan-peraturan yang ada di SMK NU Banat Kudus. Kemudian kalian perlu juga mengetahui tentang belajar di SMK NU Banat Kudus atau belajar di SMK itu seperti apa. Itu jadi di sini ada institusi pasangan yang mendukung kalian belajar di SMK NU Banat Kudus. Jadi institusi pasangan yaitu stakeholder SMK NU Banat Kudus, yaitu pemberi support atau orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan atau lembaga pendidikan. Yaitu antara lain yang menjadi stakeholder SMK NU Banat Kudus yaitu yang pertama Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua pengawas SMK, kemudian yang ketiga kepala sekolah, yang keempat guru-guru, yang kelima orang tua murid, yang keenam komite sekolah, kemudian yang ketujuh masyarakat, dan yang kedelapan Dudi. Dudi yaitu dunia usaha dan dunia industri yang nanti kalian akan tempati untuk prakerin atau praktek kerja industri atau PKL. Jadi anak-anak kalau di SMK itu ada yang namanya prakerin atau praktek kerja industri. Kemudian SMK NU Banat Kudus itu membentuk kerjasama SMK dengan industri yang tadi saya sebutkan, yaitu dunia industri atau dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama bentuk kerjasamanya yaitu prakerin atau magang siswa atau PKL.
Kemudian yang kedua, kelas industri. Kemudian yang ketiga, training center. Kemudian yang keempat, program magang guru. Jadi guru juga ada magang di tempat Dudi. Kemudian 5, menjadi guru tamu. Kemudian 6, sertifikasi siswa atau uji kompetensi siswa. Itu nanti melibatkan Dudi. Kemudian yang ketujuh, rekrutmen atau bursa kerja khusus. Jadi rekrutmen nanti lulusan SMK direkrut atau ditarik untuk menjadi tenaga kerja di tempat Dudi. Kemudian Production Based Education Training atau PBET dan Teaching Factory. Itu juga kita kerjasama dengan Dudi. Kemudian kerjasama penelitian. Dalam kita melakukan prakerin atau praktek kerja industri atau PKL, kita melalui prosedur, yaitu yang pertama mendapatkan kandidat tempat yang sesuai dan diadakannya MOU atau bentuk kerjasama. Kemudian melakukan perencanaan, job description, target, menyusun rencana prakerin. Kemudian mengadakan seleksi. Jadi seleksi kriteria peserta mungkin SMA tempat Dudi desainer siapa gitu, nanti memerlukan atau membutuhkan siswi SMKN Ubanan Kudus yang mau PKL di sana yang mempunyai keterampilan yang seperti ini, bisa menggambar mungkin atau mungkin yang jahitannya halus, yang atau mungkin yang bisa bikin pola. Nah nanti itu ada seleksi kriteria dari Bu Guru untuk nanti bisa diterjunkan ke tempat prakerin masing-masing. Kemudian ada manajemen prakerin, yaitu untuk sosialisasi, untuk coaching dan supervisi. Kemudian diadakan monitoring dan evaluasi, kemudian ada pelaporan dan penilaian. Lanjut untuk selanjutnya, program prakerin yang ada di SMKN Ubanan Kudus itu nanti dilaksanakan kelas 11. Jadi anak-anak nanti kalau kelas 10 belum, jadi nanti kalau kalian prakerin atau PKL itu nanti ada dilaksanakan pada kelas 11 di akhir semester genap yang dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi kalian nanti masuk sekolah langsung sudah kelas 12. Kemudian prakerin dilaksanakan di sekolah sendiri juga ada, kemudian ada yang di dalam kota Kudus sendiri di tempat-tempat sekitar sekolahan, kemudian ada juga yang di luar kota Kudus. Ini untuk tempat prakerinnya. Kemudian lanjut untuk prakerin yang ada di dalam kota itu antara lain nanti di tempatnya Latisa Hijab, Alfa Sofa Batik dan Bordir, kemudian Dahlia Bordir, kemudian di Eka Wismana Desainer, kemudian ada di Anis Rahma Mua Bridal, kemudian ada di Ribi Handmade, Muria Batik, Terang Jaya, Elnifa Hijab, Scrap and Score Hijab Nabila Salwa, ada di Tanim dan ada di Zelmira sendiri. Zelmira itu adalah tempat butiknya SMKN Ubanan Kudus. Jadi nanti ada yang bertempat prakerin yang bertempat di Zelmira itu sendiri, dan untuk tahun ini di Zelmira justru yang terbanyak. Jadi peserta terbanyak di Zelmira. Kemudian untuk prakerin di luar kota antara lain di Ina Priyono Desainer Semarang, kemudian di Arisdon Desainer Semarang, kemudian ada di Yosi Butik Demak, ada di Alia Hijab Demak, di Gria Salisa Ungaran, ada di Christine Wibowo Desainer Semarang, ada di Diva Busana Desainer Semarang, ada di My Daily Hijab by Novita Semarang, ada di Bilkis Baituti Adib Solo, ada di House of Elmar by Lia Mustafa Yogyakarta, dan ada juga di Kristianto Bridal and Mua Pati. Ini untuk tempat-tempat prakerin yang ada di luar kota. Kemudian
Kalau untuk prakerin yang ada di Zelmira sendiri, kalian semuanya nanti prakerinnya menempati di lab-lab yang ada di SMK. Jadi nanti ada mungkin mengerjakan sesuatu di studio dan lain sebagainya, itu nanti yang prakerin di Zelmira. Kemudian nanti bisa kalian lihat juga, ini di sini nanti ada slide-nya, itu untuk hasil-hasil kalian mbak-mbak atau kakak-kakak kelas kalian yang pernah prakerin di Zelmira, nanti bisa kalian lihat di sini. Kemudian setelah prakerin, jadi nanti kalian prakerin, kalau kalian masih bingung prakerin itu apa, itu nanti jadi kalau familiarnya atau anak-anak mungkin kenalnya magang. Jadi kalau pada waktu kalian SMP itu mungkin ada salah satu SMP yang pernah mengadakan magang untuk murid-muridnya atau mengenal lingkungan pekerjaan seseorang. Nah itu begitu. Nah, jadi nanti prakerin di sana kalian nanti mengikuti pekerjaan apa yang diajarkan di sana atau yang dilakukan di sana. Kalau mungkin di tempat desainer, jadi pekerjaan seorang desainer itu seperti apa. Nanti kalian bisa menggali ilmu atau mendapatkan ilmu dari sana untuk bekal kalian nanti pada waktu kalian nanti setelah lulus dari SMK itu ada yang bisa mendirikan usaha sendiri sesuai dengan mungkin impian kalian atau apa yang sudah kalian lihat pada waktu kalian magang di tempat prakerin atau tempat PKL tersebut. Nah, selain prakerin, di sini Bu Ida juga mau menyampaikan tentang keterserapan lulusan. Jadi lulusan dari SMKN Ubanat Kudus itu banyak sekali yang sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi tadi mungkin atau mungkin nanti ada materi yang setelah Bu Ida. Jadi setelah dari SMKN Ubanat Kudus itu anak-anak nanti bisa melanjutkan sekolah, bisa yang sesuai dengan jurusan kalian. Jadi jurusan kalian di sini tata busana, berarti nanti kalian mau sekolah atau melanjutkan yang jurusannya sesuai dengan SMK tata busana ini. Kemudian ada juga yang bisa menjadi seorang desainer karena di SMKN Ubanat Kudus ini tata busananya spesial mencetak seorang desainer. Jadi yang dipelajari di sini yang berkaitan dengan bagaimana toh caranya untuk bisa menjadi seorang desainer, yang dipelajari itu apa saja. Makanya tadi pada waktu Bu Ida menerangkan di depan tadi, tempat prakerinnya ternyata di tempatnya desainer. Iya, karena apa? Kita harus mengasih pengalaman kepada anak-anak itu yang nanti calonnya kalian mau pakai untuk masa depan kalian. Jadi seorang desainer itu seperti apa, bekerjanya seperti apa. Jadi itu makanya PKL-nya ditempatkan di tempat seorang desainer-desainer yang ada di Kudus maupun yang ada di luar Kudus. Kemudian keterserapan lulusan, ini tidak semuanya, karena kalau saya tulis semuanya, kalau saya ceritakan semuanya banyak sekali, tidak cukup. Jadi ini cukup untuk contoh saja. Ini salah satunya yaitu Risa Maharani yang dulu pernah jadi the winner dari Zoya dan pernah jadi desainer Zoya dan sekarang sudah menjadi pemilik usaha yang ada di Semarang yaitu Official by Risa Maharani. Nah ini kakak kelas kalian nanti kalau mungkin kalian punya Instagram dan lain sebagainya bisa dilihat di sana. Kemudian ada lagi yang namanya Siti Nadida, itu sekarang sebagai seorang desainer di Dauki Casual di Jakarta. Kemudian ada Navida Royana, itu sebagai desainer freelance. Kemudian Nia, itu sebagai timnya Ivan Gunawan. Kemudian ada lagi yang namanya Sania Rosa, untuk menjadi timnya Anissa, finalis hijab look RCTI. Kemudian ada Anissa Intan. Ada juga yang masuk ke garment yang namanya Anissa Intan ini, tetapi dia tidak jadi operator jahit, tetapi di sana dia sebagai pattern designer, jadi desainer pola di PT Richtek. Jadi karena di SMKN Ubanat Kudus ini ada pembelajaran tentang pola digital, makanya itu
lulusan dari SMK Banat kalau masuk ke sebuah garment itu tidak menempati formasi untuk operator jahit, tetapi sudah levelnya sudah ke pembuatan pattern designer. Jadi di sana bukan sebagai penjahit tetapi sebagai pembuat pola. Kemudian ada lagi Faizatun Nikmah, yaitu sebagai pemilik Zain Fashion. Kemudian ada Salisa Larasati sebagai pemilik Gria Salisa yang menjadi tempat untuk prakerin juga adik-adik kelasnya sekarang. Kemudian ada Anis Rahma Khofianida, yaitu pemilik Anis Rahma Mua yang juga menjadi tempat prakerin anak-anak SMK. Kemudian ada lagi Mahda Alifa Zahra, yaitu pemilik Tanim yang menjadi tempat untuk tempat magang anak-anak juga. Kemudian ada lagi Rania sebagai desainer Mufes, Sylvia Nabila sebagai desainer Mufes, ada lagi Nia Faradiska sebagai the winner Sakura Collection 2018 dan sekarang menjadi desainer koleksi Mufes. Dan masih banyak lagi yang ada yang bisa lulusan SMKN Banat Kudus yang menjadi seorang desainer di tanah air Indonesia. Kemudian Bu Ida akan menyampaikan juga tentang profil lulusan SMK Fashion atau Tata Busana. Jadi kalau setelah sekolah fashion atau sekolah tata busana di SMK NU Banat Kudus, itu kalian nanti keluar dari sekolah, 3 tahun sekolah di SMK Banat, itu mau menjadi apa, itu apa saja yang bisa menjadi karir atau menjadi profesi untuk profil lulusan SMK, yaitu fashion designer yang pertama. Bisa juga yang kedua menjadi pattern designer, jadi atau desainer pola. Kemudian bisa menjadi ilustrator fashion di sebuah majalah mungkin. Bisa jadi wardrobe fashion, bisa jadi pengusaha busana, bisa jadi pengusaha tekstil mungkin, atau mungkin bisa jadi pengusaha aksesoris atau pengusaha hijab dan lain sebagainya. Itu nanti profesi-profesi yang menjanjikan untuk yang keluaran dari atau profil lulusan dari SMK Tata Busana. Nah, kemudian nanti kalian mungkin nanti bisa melihat juga slide-slide atau gambar-gambar hasil karya anak-anak SMK NU Banat Kudus. Nanti bisa dilihat dari slide-slide-nya, ada mungkin prestasi-prestasi yang pernah diraih, jadi mungkin yang fashion show atau foto-foto yang anak-anak SMK Banat ke Paris dan lain sebagainya, ke Hong Kong. Nanti kalian bisa lihat di sini. Bagaimana kalau penataan booth yang ada, kalau pameran ke luar negeri dan lain sebagainya. Kalau nanti kalian sudah sekolah atau masuk ke SMK Banat di sini, kalian menjadi bisa ikuti event-event lomba dan lain sebagainya untuk nasional maupun internasional yang sudah kakak-kakak kelas kalian ikuti selama ini. Mungkin yang bisa Bu Ida sampaikan cukup di sini. Kalau mungkin nanti kalian bisa melihat slide-slide-nya, kalau ada pertanyaan bisa dihubungi nanti Bu Ida ya. Kalau mungkin besok sudah ketemu di sini sudah tatap muka dengan seperti sedia kala. Kalau ini sementara untuk karena COVID kita online dulu. Nanti kalau sudah datang ke sekolahan bisa tanya-tanya lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalian semoga nanti senang sekolah di SMK NU Banat Kudus dan kalian berhasil barokah fid dunya wal akhirah. Thank you, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.